akan lanjutkan masih dalam pembahasan amalan hati yang berkaitan dengan masalah khusyuk, yang dimana khusyuk ini adalah merupakan simatus sholihin, dan ini adalah merupakan ciri-ciri para anbiya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang para anbiya, bahwasanya keadaan mereka senantiasa bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Yusari'una fil khairat, dan mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Keadaan mereka senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada di dalam keadaan yang khusyuk. Inilah keadaan para anbiya dan keadaan orang-orang yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dengan as-sabr dan shalah. Dan sesungguhnya as-sabr dan shalah itu adalah merupakan sesuatu yang berat, kecuali orang-orang yang khusyuk, yang mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maupun seseorang itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun keadaannya, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Karena perkaranya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkaranya betul-betul mengherankan. Dia dapat nikmat dari Allah, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, luju ila shalah. Mereka kembali kepada salat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala asabahud darra, mereka juga kembali kepada salat dan bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan untuk mereka. Ini yang membuat keadaan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi keadaan yang begitu mengherankan. Apapun keadaannya, selalu hatinya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada sebuah perkara yang membuat beliau sibuk, yang membuat beliau berat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khusyuk ini adalah merupakan perkara yang begitu luar biasa di dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar seseorang itu khusyuk itu adalah di dalam salat saja, enggak. Akan tetapi khusyuk ini memang adalah merupakan amalan hati yang bisa kita kerjakan dimanapun kita berada. Karena memang yang namanya khusyuk, sebagaimana nanti dijelaskan oleh beliau, bahwasanya khusyuk itu adalah merupakan inkisarul qalb. Bagaimana hati itu bisa merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu dengan pengagungan kepada Allah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari sebuah kekhusyuan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang pentingnya khusyuk
dalam kehidupan seorang mukmin, terutama seseorang itu khusyuk di dalam salatnya. Karena salat ini adalah merupakan imaduddin, adalah merupakan tiang agama yang sepatutnya bagi seseorang itu ketika melakukan ibadah salat ini dikerjakan secara betul-betul maksimal, betul-betul secara sempurna. Beliau menjelaskan hal yang keempat dari perkara kenapa kok kita harus menjadi orang yang khusyuk terutama di dalam salat. Beliau mengatakan biqadri khusyu'il abdi fi salatihi wa aqlihi laha yakunu ajruhu minha. Seseorang itu akan mendapatkan pahala di dalam salatnya itu sesuai dengan kadar khusyuknya, sesuai dengan kadar seberapa besar dia itu sadar di dalam salatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi. Kemudian beliau mengatakan tus'uha wa thumnuha wa subhuha wa sudusuha wa khumsuha wa rubuha wa thuluthuha wa nisfuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia selesai dari ibadah salatnya, la yansarifu. Tapi ternyata dari ibadah salat yang dia lakukan wa ma kutiba lahu, tidak dicatat dari sebuah pahala kecuali apa? Ada yang 1/10, ada yang 1/9, ada yang cuma 1/8, ada cuma dapat 1/7, ada yang 1/6, 1/5, bahkan cuma ada yang cuma dapat setengah. Ini keadaan orang-orang yang sholat. Dan itu yang dikatakan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan terkadang di dalam satu shaf saja, shafnya sama, shaf paling depan, tapi ternyata apa? Ajarnya berbeda-beda, pahalanya berbeda-beda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar akalnya dan sesuai dengan kadar khusyuknya. Dia memahami nggak apa yang dia baca? Dia khusyuk nggak di dalam dia melakukan ibadah sholat? Berbeda-beda. Ada satu shaf, ada yang betul-betul dia khusyuk. Ada yang samping kanannya mikirin apa? Waduh, hari ini saya harus kerja. Mikirin samping kanannya, mikirin dagangannya. Samping kanannya mikirin istrinya. Samping kanannya mikirin nggak tahu apa yang dipikir. Maka setiap seseorang itu apa? Di dalam sholatnya itu semua kembali kepada khusyuknya dan kembali seberapa besar sih seseorang itu apa? Memahami hakikat dari sholat yang dia lakukan. Betapa banyak orang dia membaca Al-Fatihah, tapi apa? Hatinya tidak bisa memahami Alhamdulillahirabbil alamin. Gak bisa memahami Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal apa? Itu adalah merupakan bincang-bincang seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di dalam hadis qudsi ketika Allah mengatakan qassamtu shalah ala qismain. Salat itu dibagi menjadi dua. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab. Ketika seorang hamba dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dijawab sama Allah, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku membesarkanku, mengagungkanku. Ini kan jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus istisyar, harus merasakan itu semua. Bahwasanya kita sholat itu bukan formalitas, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Betapa banyak orang itu dia merasa bahwasanya saya penting sholat, saya penting sholat, gugur kewajibannya enggak. Tapi ketika seseorang dia menunaikan ibadah sholat, disitulah dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengeluh kesahkan semua apa yang dia rasakan. Kita itu di dunia, khuliqal insanu fi kabad. Kita itu dalam keadaan capek di dunia ini. Siapa yang bilang dunia ini negeri nyaman? Negeri capek. Negeri yang begitu banyak ujian. Kalau kita nggak kuat-kuat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, kita akan menjadi seorang hamba yang terombang-ambing dengan kecapean urusan dunia. Makanya beliau mengatakan yang kelima, biqadri khusyu'il abdi fi salatihi yajidul ladzata wal unsa wal insyiraha wat tuma'ninata war rahata fiha.
Seberapa besar khusyuknya seorang hamba di dalam sholat, dia akan mendapatkan kelezatan, dia akan mendapatkan kesenangan bersama Allah, dia akan mendapatkan insyirah, lapang dadanya, dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan rohah di dalam hatinya. Kalau kita khusyuk di dalam sholat, kita akan mendapatkan hal tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalian menjadi tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita datang untuk melakukan ibadah salat, bukan formalitas, menggugurkan kewajiban saja, bukan. Tapi kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita, dan kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Disitulah seseorang itu akan bertemu yang namanya apa? Rohah nafsiyah. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, arihna bis-shalah. Buat dada saya buat nyaman ketika apa? Ketika sholat. Dengan apa? Dengan sholat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, hatinya tenang. Bukan salat mana rek? Bukan seperti itu. Cepat meniki, tuh guru-guru wis salat kan seperti ini. Tapi seseorang ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hati seorang mukmin yang dia punya rasa khusyuk di dalam hatinya, ya Allah, sudah ada panggilan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adzan saja para sahabat dahulu bisa menang. Kenapa? Hati mereka hebat. Hati mereka punya kekhusyuan yang luar biasa. Mereka dengan adzan bisa mengucurkan air matanya. Dengan mereka ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, panggilan ajakan untuk mendekat kepada Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan kita ini diajak untuk menang, diajak kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikumandangkan tauhid la ilaha illallah. Cuma terkadang kita itu karena jarang memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Dari adzan kita datang dengan wudu, disuruh jalan tenang, masuk ke masjid, nunggu sholat. Subhanallah, itu kenikmatan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, beri kenyamanan hatiku itu dengan sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu ainin fis shalah." Dan dijadikan penyejuk mataku itu berada di dalam sholat. Kesenangan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalam sholat. Dengan capeknya pekerjaan kita, dengan capeknya urusan dunia kita, subhanallah, sholat itu betul-betul menyegarkan kehidupan kita, menyegarkan hati kita. Tapi seseorang nggak mungkin bisa merasakan seperti itu kalau seseorang itu nggak punya khusyuk di dalam hatinya. Orang yang punya khusyuk di dalam hatinya, dia tahu dan dia harus merendahkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seseorang akan merasakan lezat, kelezatan iman. Seseorang itu akan merasakan bahagianya bersama Allah. Seseorang itu akan merasakan lapang dadanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penting seseorang itu untuk terus menghadirkan rasa khusyuk, belajar bagaimana hati itu menjadi hati yang khusyuk, bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau menyebutkan bahwasanya biqadri khusyu'il abdi fi salatihi yakunu atharuha wa thamaratuha fi nahyihi 'anil fahsya'i wal munkar. Seberapa besar khusyuknya seorang hamba di dalam salat, di situ punya pengaruh di dalam apa? Meninggalkan yang namanya al-fahsya' wal munkar. Semakin besar khusyuknya seseorang, semakin mudah seseorang itu dalam meninggalkan fahsya' wal munkar.
Makanya kalau seseorang kok terjatuh ke dalam maksiat, seseorang itu terjatuh dalam zina, seseorang itu terjatuh dalam yang namanya kemungkaran, pertama kali yang antum harus cek, pertama kali yang harus kita cek sholatnya. Sholatnya benar atau enggak? Pasti kalau sholatnya berantakan, hawa nafsunya berantakan. Kalau hawa nafsunya berantakan, perbaiki sholatnya. Kok hawa nafsunya nggak bisa diatur, hawa nafsunya dia nggak karu-karuan, gampang melihat sesuatu yang haram, gampang terjatuh ke dalam yang namanya fahsya, gampang terjatuh terhadap yang namanya kemungkaran, mulutnya nggak bisa dijaga dan selalu mengucapkan sesuatu yang jelek. Cek pertama kali sholatnya. Kenapa? Kalau sholatnya baik, sholatnya khusyuk, sholatnya benar, maka apa? Seberapa besar sholat seorang hamba, dia akan punya pengaruh terhadap yang namanya perbuatan seorang hamba tersebut. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu selalu mencegah dari yang namanya apa? Fahsya'i wal munkar. Perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau seseorang itu sholatnya kok gak karu-karuan, datang cuma hanya menunaikan kewajiban, gak ada khusyuknya di dalam sholat, maka apa? Hawa nafsunya pasti gak bisa dikendalikan. Hawa nafsunya gak karu-karuan. Maka ini obatnya. Ketika kita ngerasa kok hawa nafsu saya, dan kita harus punya kepekaan terhadap hawa nafsu kita. Kalau seseorang kok gak punya kepekaan terhadap hawa nafsu, terhadap dirinya, maka apa? Akan menjadi orang yang merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk menekan hawa nafsu kita. Kapan seseorang itu bisa menekan hawa nafsunya? Kalau punya kepekaan terhadap dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang dia bisa menekan hawa nafsunya, berarti kan punya bekal. Kita nggak tahu hawa nafsu kita lagi liar, kita nggak tahu hawa nafsu kita lagi nggak karu-karuan, kita nggak tahu nafsu kita lagi mutmainnah, kita nggak tahu hawa nafsu kita jadi lawamah. Kalau seseorang nggak pernah punya kepekaan terhadap dirinya sendiri, bagaimana seseorang mau mengobati hawa nafsunya? Bagaimana seseorang itu mau menekan hawa nafsunya? Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan, fakam min musallin, betapa banyak orang yang sholat, lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, tapi apa? Sholatnya enggak pernah apa? Mencegah dari yang namanya fahsya'i wal munkar. Orang sholat tapi masih banyak melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalamnya fahish, kalamnya badi, kalamnya jelek, perbuatannya begitu luar biasa, gampang nonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, kan yang penting sholat. Kalau sholatnya benar, tidak akan seseorang itu terjatuh dalam urusan-urusan seperti itu. Wadzalika li'annahu lam yu'addiha bi khusyu'in wa khudu'in wa tadallulin kama yanbaghi. Seseorang itu terjatuh dalam yang namanya perbuatan keji dan mungkar karena dia tidak menunaikan ibadah sholat itu dengan khusyuk, dengan merendahkan diri, dengan dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perkara khusyuk ini adalah perkara yang harus kita datangkan, harus kita kumpulkan, harus kita usahakan di dalam hati kita. Gimana kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Dan kita ingat bahwasanya ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ilmin yurfa khusyuk. Ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ilmu khusyuk. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta la takadu tara khasyian, sampai engkau melihat orang-orang itu apa? Hampir-hampir enggak ada yang khusyuk. Diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebabnya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Punya ilmu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ahlul kitab bersama mereka kitab, ahlul kitab bersama mereka nabi.
tapi ilmunya mereka nggak bermanfaat. Akhirnya apa? Nggak punya kekhusyuan, ilmunya nggak bermanfaat, nggak masuk ke dalam hatinya, nggak nancep ke dalam hatinya, nggak bisa merubah perbuatannya. Ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat yang seperti ini. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita tahu bahwasanya khusyuk ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, beliau menjelaskan tentang hakikat khusyuk. Ketika beliau setelah memuji Allah dan bersalawat dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wal khusyu'u huwa qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wal dhulli wal iqbali alaihi bi kulliyati. Ini yang namanya khusyuk. Yang namanya khusyuk itu yaitu apa? Amalan hati. Amalan hati, bagaimana hati tersebut apa? Di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa merendahkan diri, bisa tunduk, bisa patuh, bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bersamaan dengan itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari khusyuk. Dan biasanya kalau seseorang itu khusyuk, akan hati seseorang itu khusyuk, akan ada asar di dalam diri seorang hamba, yaitu apa? Anggota jawarihnya itu akan merunduk, anggota badannya akan diem, sakinah, anggota badannya itu akan apa? Akan apa ya? Kalau bahasa Jawa ngelukruk gitu, langsung tunduk. Orang kalau punya khusyuk di dalam hatinya, dan kita lihat bagaimana kita lihat orang-orang yang mereka mengagumkan orang lain ketika duduk di hadapannya. Kita lihat seorang murid kalau duduk di hadapan gurunya, kenapa kok bisa khusyuk gitu? Duduk diam. Kita kalau melihat santri-santri di hadapan para kiai, di hadapan para guru, subhanallah. Antum saja kalau semuanya duduk di depan ustaz besar gitu, atau duduk mungkin ada Syekh Abdul Razak datang atau Syekh Ibrahim Rohaili, habis itu antum diajak duduk bareng, kan masya Allah duduknya rapi, masya Allah, pokoknya kayak luar biasa gitu duduknya. Hayahnya itu, bentuknya itu dibuat sebagus mungkin. Dan anggota badannya nggak mungkin juga tuh garu-garu kayak orang nari, kan nggak mungkin juga. Kenapa? Ada pengagungan kepada orang yang ada di hadapan kita. Ada pengagungan di depan orang yang di depan kita, itu kita ada pengagungannya. Akhirnya hati kita mulai ada tunduk, ia menghormati. Ini kan asar yang menjadikan anggota tubuh kita itu akhirnya apa? Akhirnya menjadi diam, kemudian khudu, tadallul. Ketika kita berada di dalam sholat untuk khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, garuk kanan, garuk kiri, ceklek sana, ceklek sini gitu kan. Ini sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kadang masih peletak-peletuk jari gitu kan. Terus gimana mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Harusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mau takbir, kita mau mengagungkan Allah. Kita mau mengucapkan Allahu Akbar, ya Allah Engkau adalah Zat yang Maha Besar. Pertama kali kita masuk saja, itu kan kita mau mengagungkan Allah. Allahu Akbar, agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, maka apa? Pandangan kita akan tunduk ke bawah. Jawari kita akan merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang khusyuk. Salat matanya sambil pelerak gitu kan. Enggak ada khusyuknya. Maka beliau mengatakan fa innal khusyu'a ruhus salati wa hayatuha. Maka sesungguhnya khusyuk ini adalah merupakan rohnya salat dan kehidupannya salat. Wa salatun bila khusyu'in kabadatin bila roh. Maka kalau seseorang itu salat tanpa khusyuk, itu seperti halnya badan gak ada ruhnya, hanya sebuah gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gerakan tok. Tidak ada sesuatu yang hidup di dalam hati kita. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah, cinta kepada Allah, mengharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada kalau enggak ada khusyuk di dalam hati seorang hamba. Betul-betul hanya sebuah gerakan.
Paling-paling cuma kalau sholat sami ngantuk itu kan angop, imamnya kok suwimen nih sholatnya. Kayak gitu. Kenapa? Hatinya nggak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang itu ada khusyuk, meskipun imamnya bacanya panjang, meskipun imam bacaannya itu suaranya juga nggak kayak Musyari Rosid, gitu kan? Tapi apa? Dia berusaha untuk mendengarkan. Kenapa? Karena dia khusyuknya itu bukan karena indahnya suara. Betapa banyak orang sekarang kelihatan khusyuk. Kenapa? Kalau imamnya enak baru kayak khusyuk, Ustaz. Lek imamnya roto angel, Ustaz, suaranya kayak tip rusak dibuanting. Waduh, paling sulit ini khusyuk. Ya kan? Iya apa enggak? Iya kan? Itu keadaan kita. Gitu. Kalau kita imamnya Masya Allah geleot-geleot ngajinya gitu kan, bisa naik turun ngeref gitu kan. Nah di situ baru apa? Khusyuk tenan aku gitu. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya saya itu khusyuk karena nadanya atau karena maknanya? Itu. Saya khusyuk itu karena nadanya enak atau karena makna yang menyentuh di dalam Al-Quran tersebut. Kalau karena nadanya keluar dari sholat biasa saja. Tapi kalau karena maknanya keluar dari sholat, seseorang itu punya pengagungan besar dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka coba kalau kita lihat imam-imam dulu, pernah dengar bacaannya Syekh Shalih Al-Utsaimin? Pernah dengar bacaannya Syekh bin Baz? Pernah dengar bacaannya Syekh Albani? Para ulama itu dahulu subhanallah kalau baca Al-Quran ya nggak kayak zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang itu kan Masya Allah, kalau ngaji Al-Quran itu kan kayak ngeref gitu kan. Kayak ngeref kan seperti itu. Kalau dahulu bacaan Al-Quran para ulama itu datar, tapi apa? Maknanya mereka masuk. Maknanya, ya karena mereka yang kejar itu adalah maknanya. Dari maknanya saja itu sudah luar biasa, membuat seseorang itu tersungkur untuk sujud, membuat seseorang itu tersungkur untuk dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena sekarang itu ngajinya sekarang mulai model-model dan lain sebagainya. Terkadang subhanallah malah dibuat kayak gojekan. Gitu. Ngaji hanya untuk dibuat sebagai apa? Maaf, konten. Betapa banyak lihat Pak di YouTube, lihat di mana itu di Instagram, lihat di TikTok. Kadang ngaji cuma di video terus sambil ketawa-ketawa, sambil senyum-senyum, mendendangkan. Sebenarnya kadang sih yang saya heran kepada orang-orang yang seperti ini, kamu paham nggak sih maknanya itu? Kalau kamu paham maknanya, nangis kamu. Bukan senyum-senyum ngaji, mendendangkan ngajiannya. Habis itu apa? Senyum-senyum. Yang dibaca tentang ayat neraka, yang dibaca kadang tentang ayat adab. Tapi apa? Senyum-senyum. Habis itu, habis ini ngaji, ayo kamu ngaji, kamu satunya ngaji, satunya ngaji, satunya ngaji. Makanya Pak tambah gendeng saya bilang. Serius. Orang kenal agama ini tambah gak karu-karuan. Dikira kayak gitu sudah paling apa? Sudah paling islami, sudah paling Masya Allah dan lain sebagainya. Dulu para sahabat ngaji satu ayat, dua ayat mereka nangis. Karena apa? Iman mereka yang luar biasa, khusyuk mereka yang luar biasa. Bukan malah dibuat kayak gojekan, dibuat gaya-gayaan, konten, ben kelihatan wah enak nemen ngajinya. Enggak. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pergeseran hidayah. Hidayah, kalau sudah ada pergeseran hidayah, ya semua akan bergeser. Pergeseran perjalanan menuntut ilmu, semuanya akan ada pergeseran. Karena ini semua berawal dari pergeseran. Apa sih? Gimana cara menuntut ilmu para salafus soleh? Akhirnya pergeseran hidayah, pergeseran cara memahami agama, pergeseran dalam memahami Al-Quran. Semua hingga akhirnya ada pergeseran. Dan akhirnya orang menganggap bahwasanya apa? Agama itu ya kayak gitu. Ini yang paling bahaya. Maka beliau mengatakan, fal mu'min indama yaqifu amama rabbih mustahdiran 'azamatahu wa annahu jalla wa ala qubalata wajhihi. Maka seorang mukmin ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hadirkan Allah itu ada di hadapannya.
Hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hadirkan. Kenapa kok pertama kali kita itu ketika mau sholat kita masuk Allahu Akbar? Kenapa lafaz yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala itu Allahu Akbar? Karena memang sholat itu tujuannya untuk membesarkan Allah. Sholat itu untuk mengagungkan Allah. Sholat itu supaya hati kita itu tahu bahwasanya diri kita itu rendah. Makanya paling banyak setiap intikal, setiap perpindahan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati kita itu diingatkan. Ini loh, kita itu merendahkan diri. Hati kita itu tahu kalau kita itu adalah seorang hamba Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Ini yang harus kita sadari di dalam sholat. Bukan hanya sekedar itu kewajiban Ustaz. Kalau cuma ngomong wajib rukun, ya kita nggak akan pernah dapatkan ruhnya. Maka ketika seseorang berbicara tentang masalah sholat, jangan cuma berbicara tentang masalah fikihnya, tapi berbicara juga tentang masalah akidahnya. Ketika seseorang berbicara sholat dari sisi akidahnya, maka apa? Hati yang akan punya peran banyak di situ. Kalau berbicara tentang masalah fikihnya, maka apa? Yang banyak berperan apa? Yang anggota tubuhnya, lisannya dengan ucapkan sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kan seperti itu. Ini hukumnya apa? Wajib. Ditinggalkan apa? Sujud sahwi. Itu kalau berbicara tentang masalah fikihnya. Tapi kalau nggak dibawa kepada urusan akidahnya, hanya sebuah gerakan. Karena peran hatinya apa? Peran hatinya lemah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yasma'u qira'atahu wa tasbihahu wa du'aahu wa tadarru'ahu. Harus diingatkan hati kita, Allah itu mendengar bacaan kita, mendengarkan tasbihnya kita, mendengarkan doanya kita, mendengarkan tadarru' kita, merendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayakhda'u lidzalika qalbuhu wa yankasiru fu'aduhu. Kalau kita sadar dengan hal ini, akhirnya apa? Hati kita bisa khudu, hati kita bisa merendah, hati kita bisa apa? Inkisar, pecah Pak. Hati kita itu bisa pecah, meledak, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Muhabbatan wa haibatan wa ijlalan. Kita akan mencintai Allah, membesarkan Allah, menghebahkan Allah Subhanahu wa taala. Hinaha ta'ruju ruhu ilal malakutil a'la. Kenapa? Rohnya itu kayak naik ke atas. Jasad kita memang di bumi, tapi ketika kita sholat, ada khusyuk di dalam hati kita, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita paham apa makna yang kita ucapkan, seakan-akan roh kita itu naik ke atas, gabung sama malaikat Pak. Roh kita bisa Pak menggantung ke langit, dan kita akan rasakan kenikmatan yang luar biasa ketika kita merasakan sholat seperti itu. Tapi kalau kita nggak pernah seperti itu, kita nggak pernah merasakan ruh ini naik ke atas langit. Fayaqrubu min rabbihi, akhirnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqrubu minhu rabbuhu, dan Allah apa? Dan Allah pun mendekat kepada seorang hamba tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ruh kita itu langsung naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika seseorang itu dalam keadaan sujud. Ini kalau seseorang itu sholat kayak dibawa terbang. Gitu. Makanya kadang ada teman-teman kalau ngomong, anak itu kalau sholat diimami sama imam-imam Mekah gitu kan, kayaknya dibawa terbang kemana-mana. Jiwa itu kayak naik ke atas, dibanting lagi, naik di atas, dibanting lagi, naik di atas, banting lagi. Iya, kenapa? Karena paham. Tapi kalau nggak paham, imam nangis, ngopo nangis? Imam nangis, melo nangis, gitu kan? Kan seperti itu. Dan kalau seseorang paham, jiwa itu subhanallah kayak dibanting-banting, gitu. Bicara tentang masalah ini, dinaikkan ke atas, dijatuhkan lagi sama Allah, emosi kita dibuat gak karu-karuan. Itu yang membuat hati kita itu menjadi khusyuk.
Emosi kita dibuat mainan, direndahkan jiwa kita. Allah yang dibuat besar, akhirat yang dibuat besar. Seperti itulah makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan wa yakunu hadzal uruju wa hadzal qurbu ala qadri khusyu'i. Maka naiknya ruh, dekatnya ruh dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sesuai dengan kadar khusyuknya. Fayanalu bidzalika silaturrahman. Hingga akhirnya seseorang dengan itu dia bisa mendapatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa faidul mannan wa halawatal iman. Hingga akhirnya seseorang mendapatkan curahan nikmat yang begitu banyak dan mendapatkan apa? Manisnya iman. Kapan itu? Bi qadri khusyu'i. Sesuai dengan kadar khusyuknya. Fayadkhulu minha li abwabil jinan. Akhirnya dia masuk ke dalam pintu-pintu surga. Jannatud dunya qabla jannatil akhirah. Dia masuk ke surga dunia sebelum dia masuk ke surga akhirat. Kenapa kok bisa seperti itu? Lapang dadanya. Permasalahan utang, tengkar sama istri, dagangan belum laku, lupa. Kenapa? Lagi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seseorang itu khusyuknya itu luar biasa. Makanya kita lihat para salafus saleh dahulu, Pak. Ketika sholat, kenapa kok bisa lama? Ya kan? Rasulullah sholat baca Al-Baqarah, disambung Al-Imran, disambung An-Nisa, enggak kerasa. Para sahabat dulu kalau membaca Al-Qur'an seperti apa di dalam sholatnya? Itu begitu luar biasa. Oh, terkait sebagaimana disebutkan sholat duhur. Ada salah seorang sahabat itu sudah mulai sholat duhur, beliau balik lagi, sholatnya belum selesai sholat duhur. Karena nikmatnya sholat. Arihna ya Bilalnya itu luar biasa Rasulullah. Kenikmatan di dalam sholatnya. Kita sholat kan setengah jam ya. Waktu ini sudah banyak kan soal itu. Yang waktu itu penyakit waktunya menular semua langsung. Sak masjid waktu. Cepat memang penyakit waktu itu menular. Apalagi waktu kalau sholatnya panjang, itu cepat sekali menular. Maka ini seseorang itu akan masuk ke dalam surga dunia sebelum surga apa? Surga akhirat. Wahia al-unsu billah wa qurbuhu. Bagaimana surga dunia? Yaitu gembira dengan Allah, nikmat hidup sama Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bapak-bapak ngobrol sama orang yang dicintai, betah lama tak? Kalau ngobrol sama istri, ngobrol sama suami, ngobrol sama teman yang enak gitu kan? Kadang 2 jam, 3 jam ndak kroso gitu kan. Kadang sambil ngobrol berdiri di parkiran ketemu teman wis setengah jam ya kok gak kroso ya. Kenapa? Enak. Gitu. Lah ini ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala 10 menit wis ketok suwi men gitu kan. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala kok ngerasanya kok lama banget gitu. Kalau sama teman, sama istri ngobrol ya enggak kerasa. Kenapa? Rasa cinta di dalam hati itulah yang membuat kita itu betah atau enggak betah. Antum kalau enggak suka sama orang, jangankan ngobrol 2 menit, 1 menit, assalamualaikum, sehat, pergi langsung. Kan seperti itu. Kenapa? Males ngobrol sama dia. Kan jawabannya gitu. Gak enak diajak ngobrol. Karena hatinya gak cinta. Tapi kalau seseorang itu seneng sama seseorang ngobrol, mbok ya 3 jam, 4 jam, apalagi campur kopi, ya dijabanin kan seperti itu. Dilakoni. Nah kita ini ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala, baca firman-Nya, berada di hadapannya, dilihat sama Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tidak betah. Disitulah qadar cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang dikatakan kemarin, bagaimana kita dengan Allah, Allah itu bagaimana dengan kita. Kalau kita cintanya kepada Allah, khusyuknya kepada Allah luar biasa, husnudzonnya kepada Allah luar biasa, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah dengan kita. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Waladzatu munajatihi, lezatnya bermunajat, wal khulu bihi, dan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqwa bidzalika qalbuhu, hingga akhirnya apa? Kuat hatinya. Hatinya kuat. Wa tastarihu nafsuhu min sya'asid dunya wa ghubariha wa ghasasiha wa kabadiha, hingga akhirnya apa? Hatinya lapang
Jiwanya menjadi jiwa yang istirahat. Dari apa? Dari capeknya dunia. Kemudian apa? Keluh kesahnya dunia. Kemudian capeknya dunia, celakanya dunia. Akhirnya seseorang itu bisa istirahat hatinya. Kenapa? Lagi naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya khusyuk di dalam salat. Pentingnya seseorang itu tahu apa yang dibaca di dalam salat. Terutama kita sekarang ini, Bapak-bapak. Kita ini di bulan Ramadan, alhamdulillah ada salat tarawih, salatnya dikasih kesempatan sama Allah panjang, ya kan? Coba kalau kita salat di rumah sendiri, paling yang dibaca apa? Wadduha, qul huwallahu ahad, balik lagi qul huwallahu ahad, ujung-ujungnya qul a'udzu birabbil falaq, ujung-ujungnya inna a'tainakal kautsar, gitu kan? Sing paling cepat pokoknya Ustaz kan seperti itu. Kita dikasih kesempatan sholat tarawih, alhamdulillah imamnya ganti-ganti, alhamdulillah juga imamnya juga dipilih yang masya Allah gitu kan, dari santri-santri, memudahkan kita untuk tadabbur, memudahkan kita ingat sama Allah, memudahkan kita kuat untuk apa? Untuk berdiri lama. Ingat, bacaan bagus itu memudahkan kita, sebab kita untuk kita bisa kuat dalam sholat. Tapi itu bukan tujuan kita mendengarkan tagonni, kemudian kita ngerasa bahwasanya kayak itu enggak. Tapi maknanya yang harus kita kejar. Itu sebab saja supaya kita kuat di dalam menjalankan sholat. Akhirnya apa? Istirahat hati kita dari yang namanya capeknya dunia. Seharian saya sudah sampai cerga, semalam hari saya apa? Saya berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Seharian saya kerja, waktunya tarawih kesel gitu. Kan seperti itu. Justru apa? Kesempatan saya menghilangkan penat urusan dunia dengan apa? Saya berkhulwat dengan Allah. Saya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Fadda'i wasajid yuwajjihu ruhahu ila Allah war ruhu laha urujun yunasibuha fataqrabu minallahi bila raibin bihasbi takhallusiha minasyawaib fayakunu Allahu azza wa jalla minha qariban qurban yalzamu min qurbiha." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang berdoa, orang yang sujud, dia apa? Menghadapkan ruhnya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menghadapkan ruhnya kepada Allah. Dan ruh itu dia akan naik sesuai dengan kadar khusyuknya tadi. Khusyuknya semakin kuat, ruh itu akan semakin cepat naiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan banyak enggak yang gantolin ruhnya ini. Tahu apa yang gantolin ruhnya ini? Pikiran kita. Yang gantolin ruh kita untuk naik itu pikiran kita. Ruh kita mau naik kepada Allah, gantolin urusan bojo. Ruh kita mau naik, gantolin urusan dagangan. Ruh kita mau naik, gantolin urusan kerjaan. Ya dah naik ruh kita. Padahal ruh kita ketika Allahu Akbar sudah dia mau melecat naik ke atas, ternyata apa? Pikiran kita gantolin ruh terus kita. Itu yang gantolin kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sesuai dengan apa? Bihasbi takhallusiha minasyawaib. Semakin dia lepas, semakin dia kencang naik ke atas. Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah menjadi dekat kepada seorang hamba. Seorang hamba mendekat dan Allah Subhanahu wa taala pun apa? Mendekat kepada seorang hamba. Tapi kalau ruhnya mau naik digantoli terus dengan pikiran-pikiran urusan dunia, ya enggak naik-naik, akhirnya terus jasadnya, ruhnya cuma jadi penduduk bumi. Enggak bisa biarkan jasad kita di bumi tapi ruh kita bersama malaikat. Ini loh. Enggak apa-apa kita mendunia, urusan badan mendunia, tapi roh biarin aja naik ke atas, gantolan sama para malaikat, terbang sama malaikat. Jadi jiwanya jiwa langit. Jiwanya jiwa langit. Jasadnya ya jasad dunia. Gitu. Superman ya, Pak ya. Superman itu jiwanya jiwa langit ya, Pak ya. Iya, Pak ya. Superman itu kan kalau lagi di atas kan hebat. Ya kan? Tapi kalau turun ke dunia itu kan bikinan Amerika. Amerika tahu. Kalau Superman itu lagi, kalau tidak salah ceritanya dulu, Superman itu kalau di atas menjadi jiwanya jiwa angkasa, itu kan hebat.
Tapi kalau sudah turun ke bumi, jatuh cinta sama perempuan, nggak punya kekuatan. Kan kayak gitu. Itu tahu, orang-orang barat itu tahu. Yang ditakutkan sama orang muslim itu apa? Jiwanya menjadi jiwa langit. Soalnya apa? Kalau jiwanya menjadi jiwa langit, orang muslim hebat semua. Dan itu yang dimiliki para sahabat. Badan mereka mendunia, badan mereka membumi, tapi jiwa mereka jiwa langit. Itu yang dimiliki oleh para sahabat. Dan itu yang harus kita miliki. Biarkan roh menjadi jiwa langit. Urusan badan, ya badannya badan ahli dunia. Kemudian beliau mengatakan wa yaqulu rahimahullah taala fi mawdhi'in akhar, inna ruhal musalli taqarruba ila Allah fi sujud wa in kana badanuhu mutawadian. Coba kata Syekhul Islam, sesungguhnya rohnya orang yang salat itu mendekat kepada Allah ketika sujud. Meskipun apa? Badannya itu apa? Di bawah mutawadian, tapi ruhnya naik ke atas, jiwanya menjadi jiwa langit. Wa hadza huwa alladhi dallat alaihi nususul kitab. Ini yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian beliau mengatakan wala alla hadza wallahu a'lam mimma yubayyinu lana sirran minal asrari fi fardhis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i wal mi'raj duna ghairuha minal ibadah. Haitsu kallamahu rabbuhu bila wasitatin wala turjuman wa furida alaihi wa ala ummatihi khamsu salawatin mutafarriqah fil yawmi wal laila liyabqa qalbul abdi muttasilan bihi arijan ila khamsi salawat khamsi marrat. Mungkin ini hikmahnya kenapa sholat itu ketika diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala itu Rasul harus dinaikkan ke atas. Supaya apa? Supaya hatinya tetap gantung ke atas. 5 kali hati kita paling enggak naik ke atas. Uruj naik ke atas. 5 kali paling enggak sehari semalam itu jiwa kita harus naik ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan lezatnya, nikmatnya berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal aktsaru min dzalika liman hafadha ala sunanir rawatib wan nawafil. Bahkan lebih dari itu kalau seseorang bisa menjaga salat sunnah rawatib dan nawafil. La yamna'uhu min rabbih syai'un, tidak ada yang menghalangi dari Allah Subhanahu sesuatu. Wa laisa bainahu wa baina rabbih wasitatun wala turjuman, enggak ada perantara antara dirinya dengan Allah dan enggak ada yang menerjemahkan. Yang tarihu baina yaday rabbih kullama anahu amrun aw ishtadda bihi karbun. Dia meletakkan seluruh urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika perkara sudah melelahkan dia, ketika perkara itu sudah begitu berat dalam urusan dunianya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu ala ni'amihil azimah wa ala ihil jasimah wa inna salata liman a'dhamaha wa ajallaha. Beliau menutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan masalah khusyuk dalam sholat. Ternyata luar biasa yang harus kita usahakan di dalam urusan sholat kita, yaitu kita harus bisa khusyuk dan mengumpulkan hati kita, senang berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan-bulan Ramadan ini, yang ini adalah merupakan bulan madrasah bagi kita semua. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Pak.